ketika hutan itu dimanfaatkan untuk wakaf hutan. Masalah perkotaan hari ini, masalah kenyamanan, sosial dan lain-lain, perlu adanya hutan kota yang menegakkan. Kota Bogor siap untuk pengembangan hutan kota, tapi ya memang perlu kerjasama sinergitas dan kolaborasi berbagai stakeholder. Kita harapkan ini juga bisa menjadi kebijakan nasional. Dan riset ini adalah kerjasama 4 institusi. Yang pertama dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, ya, dari IPB. Kebetulan IPB ada 2 fakultas dengan Fakultas Kehutanan. Kemudian yang kedua dari Universitas Airlangga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekarang isu lingkungan semakin memprihatinkan ya. Berdasarkan data dari BNPB, banyak sekali bencana alam di Indonesia, khususnya Jawa Barat termasuk yang paling tinggi, banjir, longsor, gitu. Dan salah satu kabupaten yang paling banyak penduduknya adalah kota dan kabupaten Bogor. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan sesuatu nih untuk bisa mengatasi masalah lingkungan ini. Gitu. Nah, salah satu yang dikembangkan adalah hutan wakaf. Apa itu hutan wakaf? Hutan wakaf itu adalah hutan yang dikembangkan di atas tanah wakaf. Jadi tanahnya wakaf, biasanya kan dibangun masjid, begitu ya, dibangun sekolah atau pemakaman. Nah, jadi di atas tanah wakaf ini kita bangun hutan, gitu. Kita tanami. Jadi menjadi lahan yang produktif, tapi juga memberikan manfaat ekologi yang insya Allah hutannya itu menjadi abadi karena tanahnya itu sudah wakaf. Nanti diurus akte wakafnya, diurus sertifikat wakafnya gitu. Ini kalau bagi kami sangat sejalan apa yang diinginkan untuk DPRD Kota Bogor, karena DPRD Kota Bogor juga sudah melahirkan sebuah peraturan daerah ruang terbuka hijau yang memang kita niatkan, kita peruntukkan agar Kota Bogor khususnya bisa menjadi kota yang tetap nyaman di tengah hidup pikuk kegiatan ekonomi gitu ya. Kemudian kami juga di beberapa kebijakan yang lain sebenarnya banyak yang berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Salah satunya kami juga melahirkan peraturan daerah tentang LP2D, lahan pangan pertanian berkelanjutan. Kemudian ada juga peraturan daerah tentang pertanian organik. Kebetulan saya juga ketua panitia khusus yang menyusun perda tersebut. Gagasan ini menurut saya memang harus diwacanakan terus gitu ya, biar tidak lupa gitu. Walaupun kita sudah punya perda ruang terbuka hijau yang persyaratannya ruang terbuka hijau Kota Bogor harus 30%. Pada faktanya mungkin baru 10% kurang ya Bu Febi ya. Mungkin yang lebih paham data-data Febi juga bisa sampaikan. Kalau secara mindset insya Allah Kota Bogor ini bersama DPRD dan concern dengan kegiatan yang berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup, terutama tentang wakaf kota ini cocok
berat sekali sebenarnya untuk kita. Namun ya tentu kita banyak berhadapan dengan beberapa kendala. Mungkin secara simpel begini, kita punya taruhlah sampah ini, sampah Kota Bogor itu sehari 500 sampai 600 ton. Ini bisa malah sendiri Pak, ini buangnya lalu ke sana. Mungkin Kota Bogor kalau punya duit ya nanti ikutan pemilahan di kabupaten mungkin ya. Kalau gambaran saya, bayangan saya ya, mengenai tadi seperti katakan kata nanti Kota Bogor punya anggaran nanti pemilahan di kabupaten. Nah, bagaimanapun ya kita ini saling support sebenarnya. Secara geografis Kota Bogor ini di tengah-tengah Kabupaten Bogor dan bentuknya ya seperti bolongan donat gitu. Jadi mau kemana-mana pasti harus lewat Kabupaten Bogor gitu. Nggak ada shortcut ke wilayah lain tanpa dia harus lewat Kabupaten Bogor sih tentang kolaborasi antar pemerintah kota kabupatennya mutlak ya. Ketika hutan itu dimanfaatkan untuk program hutan, tentunya ada mazid, ada wajibnya, ada mengepalanya, seputar dikelola oleh siapa? Nah, peran BPI di sini barangkali sekarang sangat menjadi bagaimana urgensi BPI menghadapi tantangan ke depan dalam untuk mengkhususkan program hutan ini. Ya kalau tadi Pak Ketua yang betul-betul hutannya memang ada kota kan. Mudah-mudahan sih hutan jadi wakaf hutan. Artinya milik kita yang ada pokok lainnya seperti apa hutan kota itu. Apalagi sekarang ada infra ya, milik siapa infra ya. Nah tentunya ini juga harus kita sistematisnya Pak ya, secara teoritis ketika persyaratan untuk menjadi wakaf hutan juga harus ada A, B, dan C. Mungkin nanti pendekatan kepada pemerintah pusat. Kalau sekarang hutan itu banyak kan pemerintah pusat untuk perhutani loh. FGD ini tentu saya lihat sebuah gagasan yang sangat luar biasa, patut kita dukung, patut kita wacanakan terus biar orang-orang nggak lupa gitu ya. Jadi untuk permasalahan perkotaan hari ini, masalah kenyamanan sosial dan lain-lain, perlu adanya hutan kota yang menyegarkan gitu ya. Termasuk di Kota Bogor yang sejatinya memang pemukiman, tempat istirahat kalau Kota Bogor itu, sehingga kenyamanannya memang harus tetap dipelihara ya Bu Pebi ya, sehingga kalau komitmen pemerintah kota dan DPRD, walaupun kita tahu waktu hitungan diusulkan Perda itu 5%, tapi kita bersikukuh untuk tetap dibuat Perda ruang terbuka hijau yang sebenarnya kalau letter dari pusatnya adalah 30%, 20% publik, 10% individu. Tentu yang tidak ada yang baik tanpa kendala. Ya, tentu kalau di Kota Bogor dan tadi juga dipaparkan modelnya satu. Pak Radit, ini saya lihat sangat tepat ya untuk konteks perkotaan. Mengidentifikasi lahan yang ada. Kalau yang disampaikan Dr. Ujang kan fasos-fasum. Sebenarnya kalau fasos-fasum itu ada yang tanah sudah diserahkan ke pemerintah, yang memang itu nanti ujungnya adalah sertifikat pakai itu ya. Ya pasti akan disertifikatkan oleh pemerintah. Mungkin peluangnya nanti di perumahan-perumahan yang belum diserahkan. Tapi itu kecenderungannya ke sini makin kecil. Karena pengembang itu nggak mau ngerawat terus menerus, akhirnya diserahkan ke kota gitu. Jadi ya mungkin lahan fasos-fasum yang lumayan bisa dikembangkan juga ya, walaupun mungkin nanti masalah sertifikasi akan berbeda ya, antara punya sudah diserahkan ke kota maupun yang
Kemudian di Kota Bogor benar sekali banyak lahan milik pemerintah pusat. Jadi banyak kan. Mungkin ini juga bisa dikembangkan yang sepadan sungai itu kan ada aturannya. Ada yang Ciliwung Cisadane itu harusnya 15 meter. Kalau yang kecil-kecil 3 meter kiri kanan itu sebenarnya peluang untuk dikembangkan. Tapi hari ini kita terisi padat gitu. Mau diusir juga, aduh ya nggak enak lah gitu ya. Sudah bertahun-tahun di satu itu, saya lihat tetap ada potensi nanti dikembangkan ke depan. Apakah nanti Kota Bogor ya untuk merelokasi itu bikin rusun nama sehingga terjadi lahannya jadi terbuka gitu ya. Jadi bisa dikembangkan untuk pengembangan hutan lokal. Kota Bogor siap kalau ada duitnya. Nanti ada banking untuk pengembangan hutan kota. Tapi ya